Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian duha di tahun ajaran 2022-2023, dan kajian duha kali ini akan dimulai dengan kajian ilmu yang Kitabul Ilmi. Ini diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi nanti saudara bisa ngasih sakal, ngasih catatan. Kalaupun misalkan nanti menyimak saja tidak apa-apa, tetapi pastikan mengikuti tiap barisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu. Bab fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Ta'alluman wa ta'liman lillahi, kegiatan belajar mengajar karena Allah. Qala Allah Ta'ala, baris yang kedua. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qul, dan katakanlah, Rabbi zidni ilman. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surah Toha ayat 114. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, qul, katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna, hal apakah yastawil ladzina, sama orang-orang, ya'lamuna, yang mengetahui, apakah sama orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui, atau orang-orang yang tidak berilmu. Az-Zumar ayat 9. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum, yarfa'illahu, Allah akan mengangkat, alladzina, orang-orang amanu, yang beriman, minkum, dari kalian, walladzina, dan Allah akan mengangkat orang-orang utul ilma, yang mempunyai ilmu, darajatin, beberapa derajat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallahu, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu, min ibadihi, dari hambanya, al ulama, adalah para ulama. Jadi di sini ada berapa ayat? 4-nya, Toha, Az-Zumar, Al-Mujadilah, sama Fatir. 5 ya. Ya, ayat yang pertama seruan kita untuk berdoa, Rabbi zidni ilman. Yang kedua ini pernyataan Allah bahwa tidak akan pernah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kemudian ayat yang ketiga di sini, jaminan Allah akan mengangkat orang yang beriman dan dia berilmu. Kemudian dinyatakan para di antara hamba-hambanya yang pasti takut pada Allah adalah orang-orang yang berilmu atau ulama, para ulama. Kita akan lihat syaratnya. Zakar muallifun Nawawi, pengarang, ya, pengarang di sini siapa? Imam An-Nawawi telah menyebutkannya. Zakar muallifun Nawawi, Imam Nawawi telah menyebutkan fi fadlil ilmi, terkait tentang keutamaan ilmu, ta'alluman wa ta'liman lillahi azza wa jalla, belajar mengajar itu karena Allah azza wa jalla. Wal muradu bil ilmi, dan yang dimaksud dengan ilmu, yang dimaksud dengan ilmu di sini, alladzi, yang waradat fihi nusus, yang telah terdapat dalam teks-teks, dalam nas-nas, fadlihi, tentang keutamaannya, wasawabi alaihi, tentang mendapat pahala atasnya, wa rif'ati ahlihi, dan ketinggian para pemilik ilmu, ya, wa qawlihi, dan kedudukan mereka, warasatul anbiya'i, sebagai pewaris para nabi.
Innama sesungguhnya yang dimaksud ilmu di sini tadi ya, ilmu yang berpahala, ilmu yang akan meninggikan siapa pemiliknya, dan ilmu yang memberikan kedudukan sebagai pewaris para nabi itu siap. Ilmu apa itu? Innama huwa ilmu syariati, yaitu ilmu syariat atau ilmu tentang agama, aqidatan ya, atau aqidatun, baik tentang yang bersifat keyakinan, akidah, wa amalan maupun pengamalan. Jadi kalau kita mengamalkan agama, misalkan sholat, puasa, zakat, atau kita meyakini terkait ilmunya, nah itulah yang dimaksud di sini ilmu syariah. Walaisa, dan bukanlah yang dimaksud di sini ilmu adalah ilmu ma yata'allaqu, yang terkait di dunia dengan urusan dunia, kal hisabi seperti aritmatika, hitungan, wal handasah ini seperti ilmu teknik. Jadi yang dimaksud Allah ya fa'ilal ladzina amanu itu bukan tentang keinsinyuran, kematematikaan, bukan ya. Tapi ilmu apa tadi? Ilmu syariah. Wa ma asbaha dzalik, dan semisal itu. Al-muradu bil ilmi syar'i, yang dimaksud dengan ilmu syariat ini adalah alladzi yang ja'at bihi syara'i'u, yang datang melalui syariat. Hadza ini huwa ilmu, yaitu ilmu alladzi yusna, yang terpuji, yang dipuji. Bagi siapa? Alaman adrokahu, bagi siapa saja yang mendapatkannya. Wa alaman allamahu, dan bagi siapa saja yang mempelajarinya. Wa ta'allamah, dan barang siapa yang mengajarkannya. Jadi Ustaz-ustaz sekalian, kalau ilmu tentang agama ini kita dapatkan, baik sekarang nih kita sedang belajar ya. Kita sedang belajar alam, kita sedang na'alam, kita sedang belajar. Nah ini pasti akan masuk kategori itu. Atau wa ta'allama, atau kita mengajarkannya, misalkan mengajarkan ke anak di rumah, ke adik, ke kakak yang terkait dengan agama. Wal ilmu jihad, dan ilmu ini termasuk apa? Jihad. Ya, ternyata ilmu syariat ini, belajar ini, mengajarkan ini, wal ilmu jihad, dan ilmu ini adalah ilmu jihad, ya, termasuk jihad. Jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Wa alaihi yubnal jihad, dan atas ilmu ini dibangun jihad. Wasairul Islam, wasairul Islam, dan atasnya dibangun jihad dan seluruh aspek-aspek ajaran Islam. Jadi kenapa kalau kita belajar agama disebut jihad? Kenapa? Ini penjelasan katanya. Kenapa? Karena ajaran-ajaran Islam itu dibangun oleh apa? Oleh yang ilmu. Li'anna ma la ya'lam, karena sesungguhnya man la ya'lam, barang siapa yang tidak mengetahui, la yumkinu, tidak mungkin, ayya'mala, ia berbuat alal wajhil maqtub, sesuai yang diharapkan, sesuai yang dituntut. Walihada, oleh karena ini, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana mu'minuna liyamfiruka, dan tidaklah semestinya orang mukmin itu liyamfiruka, mereka berangkat berperang semuanya. Falaula nafaro, kenapa tidak sebagian dari mereka begitu, mingkul firqatin, dari setiap kelompok itu minum ta'ifatun, ada satu kelompok yang apa? Liyatafaqahu fiddin, yang bertafaqquh fiddin, yang mempelajari ilmu agama. Waliyundiru qaumahum, dan agar ia bisa memperingati kaumnya, idza raja'u ilaihim, apabila ia kembali ke mereka, la'allahum yahdharun. Jadi bisa menasehati nantinya ya. Jadi di sini kenapa saya mengatakan di ABS ini santri ini sedang jihad, para pengajarnya juga sedang jihad.
Termasuk non-teknik yang menyiapkan perangkat pembelajaran juga termasuk jihad. Karena ada kaidah ma'alayati kalau wajibu illa di bawah wajibun. Misalkan di sini ada bapak-bapak yang Pak Iwan, Pak Jan, misalkan menyiapkan bangku atau membuat situasi ini rapi. Karena bangku, kerapihan, kebersihan itu bagian dari yang menyempurnakan sesuatu yang wajib, maka pahalanya sama. Menyiapkan sarana itu juga jihad. Kenapa jihad? Karena menyiapkan sarana prasarana untuk belajar ilmu agama. Nah, itu bedanya yang kerja di pondok pesantren termasuk yang ngajar dengan yang kerja atau ngajar di luar pondok pesantren. Hanya sekedar transfer ilmu, tapi kita di sini memperjuangkan agama. Dikatakan yang ini yaitu laula nafara bil jihad, sepertinya sekiranya tidak berperang, ya tidak pergi minal mu'min, dari orang mukmin itu min kulli firqatin, dari setiap firqah ini minhum ta'ifah, dari mereka ada satu kelompok. Wa qa'adat ta'ifatun ukhra, dan mengambil posisi dia, ya, duduk atau mengambil posisi sebagian yang lain, yaitu liyatafaqahu. Untuk apa? Untuk bertafakuh tadi, atau untuk tegasnya atau ifah al-qa'iduna, satu kelompok yang dia duduk, yang dia tinggal, yang dia mukim bidin, dalam urusan agama. Waliyuntiru qaumahum, dan agar ia bisa memberikan peringatan kaumnya idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepadanya. Nah, di sini kembali dari mana? Di sini dikatakan ai raja'u minal ghazwi, katanya. Pergi dari mana? Ghazwi itu apa? Ya, pergi dari peperangan. Jika ada orang yang pergi peperangan, kemudian misalkan nanti yang disuruh mengajarkan ilmu, kalau yang peperangan balik lagi itu akhirnya bisa mengajarkan, gitu. Nah, jadi di sini sudah jelas, ya, santri yang ada di sini, ustadz-ustadzah yang ada di sini, staf dapur yang ada di sini, 5R yang ada di sini, semuanya masuk dalam kategorisasi tadi apa? Aqidatan wa amalan, yakin dan berbuat dalam kerangka apa? Jihad fi sabilillah. Jadi jika bapak ibu sakit sampai meninggal, itu digaransi masuk surga. Makanya di sini kata Imam An-Nawawi, sebutkan ta'alluman wa ta'liman lillah. Jadikan kegiatan belajar mengajar itu karena Allah, seperti itu. Seperti itu. Ayo jawab bin al-Ghazwi la'allahum yahzarun, gitu ya. Jadi nanti harapannya kalau misalkan mereka bisa kembali, ya setidaknya bisa memberikan pengajaran, gitu ya, bisa memberikan peringatan, tidak hanya sekedar di sini ya formalitas saja, gitu ya. Seperti itu ya. Coba kira-kira Bapak Ibu, kalau orang berjihad kemudian diajarkan agama, kira-kira apa ujungnya? Ujungnya apa? Seseorang akan bisa apa? Selamat, ya. Bisa menjaga dirinya, seorang. Jadi dunia ini akan dijaga kalau disertai dengan apa tadi? Ilmu agama. Makanya kan di sini yahdharun. Jadi dia akan terjaga. Yang bekerja juga sama, ini akan terjaga. Ada orang bekerja tapi tidak menyertakan ilmu agama, kemudian lupa, nah dia akan cenderung bisa celaka. Faja'alallahu ta'ala al-fiqha, maka Allah menjadikan pemahaman, ya, atau di sini pemahaman fi dinillahi, tentang tafakuh dalam agama Allah itu mu'adilan. Apa mu'adilan itu? Setara, seimbang, gitu. Jadi mu'adilan itu sama. Allah menjadikan tafakuh fi din ini mu'adilan,
apa? Setara jihad dengan jihad berperang fi sabilillah di jalan Allah. Bal aula minhu, bahkan katanya lebih utama dari berperang. Lebih utama dari berperang. Li'annahu, karena sesungguhnya la yumkinu ayyujahidal mujahidu, tidak mungkin berjihad seorang mujahid, wa alla yusalli al musalli, dan tidak mungkin seseorang sholat, wa alla yuzakil muzaki, dan tidak mungkin seseorang berzakat, wa alla yasuma shaimu, dan tidak mungkin seorang saum, wa alla yahujjal haju, dan tidak mungkin seseorang berhaji, wa alla ya'tamirul mu'tamiru, dan tidak mungkin seorang umroh, wa alla ya'kulal akhir, dan tidak mungkin seseorang makan, wa alla yashrabal asyaribu, dan tidak mungkin seorang minum, wa alla yanaman naimu, dan tidak mungkin seorang tidur, wa alla yastaiqidul mustaiqidu, dan tidak mungkin juga seseorang bangun, illa bil ilmi, kecuali didasari oleh ilmu. Ilmu apa tadi? Ilmu syariat. Makannya harus sesuai syariat, minumnya harus sesuai syariat, bekerjanya harus sesuai syariat, umrohnya. Kalau orang tidak mempunyai dasar-dasar ilmu baik akidah amalan, gak mungkin orang itu selamat. Maka berbahagialah kita semua yang ada di lingkungan orang-orang yang menegakkan syariat Islam lewat pembelajaran ilmu. Fal ilmu, maka ilmu itu huwa aslu kulli syai'. Fal ilmu, maka ilmu itu huwa aslu, dia adalah pokok dasar. Kulli syai'in, dasar segala, atau kullu syai'in, dasar segala sesuatu. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah berkehendak kepadanya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Maaf, saya mau mengajar bahasa Indonesia. Misalkan saya mengajarkan fisika, apakah masuk terhadap jihad? Termasuk. Kenapa? Karena kita sedang memberikan wawasan ilmu kepada para calon mubalighot agar dia bisa lebih hebat jihad, ya, lebih hebat jadi mubalighot nih. Bayangkan anaknya bisa nahwu sorok, bikin laporan saja nggak bisa. Anaknya bisa tafsir, ngitung zakat saja nggak bisa. Jadi apapun mata pelajaran Bapak Ibu, ustaz-ustaz sekalian, pekerjaan akhwat, selama dalam konteks satu visinya. Visi kita adalah dalam dakwah, dalam syariat, kita sebutkan kan visi Aisyah Bani Surga, mewujudkan muslimah pembaharu, ya, ilmiah amaliyah ilmiah. Maka selama itu kita ada dalam koridor jihad. Maka yakinlah di sini itu tidak sia-sia. Dan orang yang sudah yakin dengan satu keputusan, baik dia belajar, dia beramal, tidak akan capek. Indikator kalau kita capek, misalkan sedikit capek, mengeluh, itu indikator apa? Indikator kering spiritualitas kita. Karena kita baru melihat apa yang kita kerjakan itu hanya aspek apa? Duniawi saja. Maka disebutkan seperti itu, mayuridillahu bihi khairan faqih. Saya yakin ustaz-ustaz sekalian akan bisa. Kenapa? Tiap ada kajian duha, kan kita ada kajian Ramadan, ada ya, kultum ada kajian tahsin, ada tahfidz, ada bahasa, ada juga bahasa Arab ada. Ikuti saja semuanya, maka kita akan masuk bagian thaifatul yatafaqahu fiddin. Saya ya, kayak minggu payung atau bulan depan, ya. Bulan depan kita akan lanjutkan syarahnya. Wah, ini kalau nanti dibahas ya, sampai selesai aja nih. Ini baru satu ayat. Nanti betapa kita tidak akan pernah merasa sia-sia dan hampa ketika kita berurusan dengan urusan syariat. Hanya saja tadi katakan oleh Imam An-Nawawi,
ta'alluman wa ta'liman lillah. Pastikan kegiatan belajar kita karena Allah. Oleh karena ini, Bapak Ibu sekalian, untuk kajian kali ini motivasi awal ya di tahun ajaran baru. Insya Allah kita masuk kategorisasi ayat-ayat ini ya. Silahkan setiap kali selesai sholat kita berdoa, Robbi Jidni Ilman. Gitu. Kemudian sini dikatakan kalau misalkan kita sudah takut pada Allah, melaksanakan maksiat, melaksanakan keburukan, itu tandanya kita sudah masuk kepada kategorisasi orang yang berilmu, al-ulama, orang yang pandai berilmu agama. Tapi gak usah khawatir, ini dikatakan menurut saya Ibnu Utsaimin, akidatan ini amalan, ya, baik sebenarnya praktis maupun akidatan. Kan saya tidak ikut kajian tafsirnya, tetapi mempraktekkan itu juga termasuk kajian tentang keilmuan syariat. Jadi kan saya ini ya, untuk motivasi dua kali ini, insya Allah minggu depan itu minggu pertama itu apa kajian? HPT ya? HPT ya, nanti kita akan berputar saja di tim Dirosa untuk mempersiapkan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya ini untuk mengingatkan untuk diri saya sendiri. Kita akhiri, tidak ada tanggung jawab ya, dan jawab dalam waktu sedikit. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.